buat muslim caranya gimana, cara mengatasi masalahnya. Kalau caranya benar, masalahnya bisa jadi ringan meskipun masih ada. Tapi Apanya masih ada? masalahnya, Masalah. meskipun masalahnya masih ada, tapi dirasa jadi ringan. Utangnya masih ada deh, langsung aja deh gitu ya. Hutang salah satu contoh masalah gitu ya. Jadi bukan hanya hutang. Jadi kita eh, apa namanya, secara umum dulu, baru nanti mengkerucut. Karena kalau nggak diselesaikan cara berpikirnya, misalnya nih, cuma ada yang lunasin, terkena lagi. Kalau udah dilunasin, berarti masalahnya hilang nggak? Itu pernah ngalamin. Misalnya nih ada yang lunasin, Hmm, misalnya ada yang lunasin, masalahnya hilang nggak? hilang. Enggak, karena masalahnya adalah Langsung dihapus aplikasi. iya, tapi kan masalahnya nggak hilang. Masalah IMA itu butuh uang, kehidupan. Terus bagaimana selanjutnya? Tapi solusinya harus cari kerja dulu gitu. Atau bagaimana maksudnya? Nah, solusinya adalah kita pahamin dulu, Mas, salah kita di mana nih, cara mengatasi masalahnya. Karena kalau masalah satu selesai, akan datang lagi masalah yang lain. Gitu. Ini misalnya sekarang selesai nih, nanti alokasi lagi masalah yang lain untuk Cobaan lain lebih besar lagi, biar lebih tinggi lagi. Gitu. Nah, berarti kan sekarang yang harus kita selesaikan cara kita nih menghadapi masalah. Jadi caranya harus Caranya sekarang begini. Berarti kan kita harus cari cara yang benar. Karena kalau cara yang salah, pasti akibatnya masalahnya akan terus semakin lebar. Bukan pada masalah kalau hutang, bukan pada masalah jumlah. Kalau masalah bukan pada besar kecilnya. Karena ada orang yang hutangnya 20 juta sampai bunuh diri. Besar nggak 20 juta? Besar kecilnya kan tergantung dia menghadapi. Kemarin ada yang di link itu yang kamu kasih, ada letnan 1, dia pinjol juga, hutangnya hampir 200 juta, bunuh diri. Padahal dia adanya di mana? Di daerah operasi, yang nggak mungkin disamperin debt collector. cuma Dia karena ada di laut. keluarganya diteror kali om. Teror kan tinggal buang HP-nya. Enggak, keluarganya kontak yang ada di handphone gitu caranya. Nah, berarti kan tergantung dia cara menghadapi masalahnya kan. Gitu. Terus kalau misalnya dia bunuh diri, apa keluarganya tetap bebas dari teror? ya tetap Nah, berarti kan lanjut. apa ya? Ada yang salah. Persoalannya bukan orang pinter, bukan orang bodoh. Kelihatan 1 bukan yang nggak pinter itu. Iya, tetap Iya kan? aja kena. Jadi di sini bukan persoalan oh dia pinter bisa cari duit, oh dia nggak pinter mentok mulu, kan bukan kan? Iya. Karena orang-orang yang pinter begitu ya kena juga. Yang orang begitu malah lebih gede lagi. Itu cuma 200 juta. Lumayan Bagi gede juga. mereka, bagi kita besar, Gede banget itu. Bagi Dapat mereka mobil. nggak besar. Iya. Gitu. Ada yang 20 juta, bagi yang lain mungkin. Ini 20 juta lagi. Besar banget. Makanya, ada yang 20 juta sampai bunuh diri. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ini masalahnya. Hutang itu nggak masalah. Yang masalahnya adalah ada dosa di dalam hutang. Gitu. Sekarang kalau kita mau lepas dari persoalan yang sebenarnya, berarti kan bukan lepas dari persoalan hutang. Karena hutang itu nggak masalah. Hutang masalah nggak? Tanya masalah yang minjem dia, gitu kan? Kita yang bermasalah karena minjem itu utang. Hutang itu nggak masalah. Boleh. Boleh, pinjam ke siapapun. Boleh, nggak ada masalah. Berarti hutang bukan dosa. Gitu. Yang dosa adalah Ribanya. ribanya. Gitu. Karena ada dosa,
berarti ada penghalang. Ibarat hujan, semua kena hujan, tapi yang pakai payung nggak kena. Ibarat rezeki, semua dikasih rezeki, tapi yang punya dosa nggak kena rezeki. Gitu. Mau mentok bagaimanapun, jungkir balik ke sana kemari, kalau masalahnya nggak hilang, tetap nggak selesai. Masalahnya di mana? Hutang atau dosanya? Dosanya, bukan hutangnya. Jadi cara keluar dari hutang pinjam bagaimana? Hilangin dulu dosanya. Hilangin dosanya. Sekarang dosanya udah segini banyak, kan harus dibayarkan, ya kan? Kalau dosa itu ke manusia, apakah Allah? Ya, Dosa. iya. Dosa Maksudnya itu ke Allah atau manusia? Hutang itu ke manusia. kan kita yang berdosa sama Allah. Iya. Nah, berarti dosa ke Allah kan? Bukan ke manusia kan? Hutang baru ke Manusia. hutang ke manusia. Kalau cara menyelesaikan hutang harus Bayar. dibayar. Harus dibayar itu berarti sebenarnya nggak harus dibayar, tapi harus lunas. Lunas tuh tunggu ada uang. Berarti nggak harus dibayar kan? Kalau nggak ada uang, buat apa dibayar? Biar di mana bayarnya? Nggak ada duitnya. Iya kan? Berarti harus lunas. Cuman cara melunaskannya bisa nanti kalau ada uangnya. Nah, kemudian cara menyelesaikan dosa harus Tobat. Udah tadi. Dua ayah juga udah tobat ya. Iyalah sama-sama nangis di doa. Udah berpikiran udah. Sampai maghrib tadi Isa juga udah. Emang di mana? Masih di Sonet Banten mah. Nah, sekarang kan udah tobat. Tobat itu artinya tidak mengulangi lagi, Iya. tidak pinjol lagi, tidak riba lagi. Bagaimanapun Keadaannya nanti. keadaannya. Karena Allah akan uji gitu. Karena kan Allah ingin tahu, ini Benar nggak? masalah riba ini masalah iman. Karena ayatnya itu ditujukan sama orang beriman. Kalau dia riba berarti dia nggak iman. Imannya lepas kalau dia riba. Sekarang yang ngasih rezeki siapa kalau iman kita lepas? Itu kan. Habis mau bagaimana lagi? Berarti kan imannya udah nggak ada. Kalau orang iman kan mau bagaimana lagi? Masih ada Allah yang kasih rezeki. Kalau Allah udah nggak kasih rezeki, habis nyawa kita dicabut. Jatah lu udah habis. Berarti mati. Kalau masih hidup berarti masih ada rezeki. Jangan diambil dengan cara dosa. Sabar. Gitu. Nah, masih hidup, alhamdulillah masih ada rezeki. Berarti tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi artinya tidak membayar lagi. Ini jadi ada riba ya? Sekarang tidak mau bayar pakai uang apa? Nggak ada duit. Ya, sekarang jangan pikirin bayar kalau begitu. Pikirin Ya, jadi dosa kita aja. ada bayar, ada lunas. Utang memang harus dilunasi. Iya, wajib dibayar. Wajib dilunasi, bukan wajib dibayar. Iya. Karena kalau wajib dibayar nanti kita bingung, cari ke sono kemari, akhirnya gali lubang tutup lubang untuk bayar. Karena disuruh bayar. Udah bayar nggak lunas-lunas. Berarti jangan, kata-katanya jangan salah. Wajib dilunasi, tidak wajib dibayar. Menurut kita, kalau menurut mereka. Kitanya dulu yang benar. Kalau mereka tuh terserah, pikiran-pikiran mereka. Kalau kita stres, apa mereka mau pahamin kita lagi stres? Enggak kan? Berarti kan kita pentingin diri kita sendiri, jangan pentingin mereka. Pentingin menurut kita harus benar dulu. Kalau kita stres, kalau kita sampai mentok, gue nggak mau tahu, ya itu kan terserah mereka. Yang penting kita sehat. Ngapain biarin aja gitu. Terus nelpon-nelponin keluarga, teman-teman gitu gimana tuh? Nah, sekarang masalahnya karena kita nggak mau lepas iman, kita yakin sama Allah, kita udah bertobat. Berarti kita yakin nggak Allah akan tutupi aib kita? Kalau udah yakin berarti cemas nggak dengan disebar-sebar itu? Cuman agak cemas sih Om. Kenapa? Kan Allah udah yakin Allah tutupin aib. Masalahnya gini, kayak aku kemarin daftar pakai KTP. KTP itu kan misalnya kayu manis. Kayu manis itu keluarga ayahnya semua. Kalaupun disebar,
Itu kalaupun disebar, apa masalahnya? Malu. Lebih pentingin mana? Malu sama manusia atau berdosa sama Allah? Lalu uji lagi, lu mau pikirin gua apa pikirin orang nih? Iya. Gitu. Kalau mau pikirin orang ya udah cari sana sama orang. Jadi bodoh amat gitu Kak. Gitu. Kan tinggal pilihan nih. Tadi kan makanya dari awal mau cara yang benar apa cara yang salah. Gitu. Nah, cara bayar apa cara lunas. Kalau cara bayar nggak bisa, jangan pikirin soal bayar. Karena Al-Quran juga mengizinkan itu, kalau tidak mampu bayar, ya penangguhan sampai ada waktu bayar. Walaupun bunganya bertambah. Kenapa harus bicara bunga lagi, kan sudah tobat. Iya, tapi kan kalau di sistem Nah, aplikasi gitu loh. terus kita mau nurutin mereka sesuai Ya. aplikasi mereka. Karena Kalau kan misalkan kita mau melunasi, otomatis kan nominalnya bertambah. nah, terus kita gimana? bayar. Ya mau nggak mau kita Itu ya. berarti belum taubat. Oh, Nah, ini terus cara gimana dong? berpikir. Kan kalau aplikasi begini emang bisa dinegoin gitu. Tapi kan bukan bank Kak ini. Makanya Apalagi bukan bank, lebih bisa lagi. Yang berhak untuk memberikan bunga adalah lembaga keuangan yang legal. Ya yang OJK. Iya, Kebanyakan OJK. Gimana? Belum tentu. meskipun OJK, jangankan yang OJK, yang bank itu bisa dinego. Ya kalau bank aku ngerti yang dulu kayak mama Nah, itu. sekarang gini, ada utang, ada bunga. Iya. Utang kewajiban, kalau bunga adalah kesepakatan, ya kan? Kalau kesepakatan bisa nggak dinego? Ya tergantung Wajib. contohnya enggak. Kalau belanja, nego ke tukang sayur, tergantung tukang sayur atau tergantung kita yang nego? Kalau nawar. Kalau nawar sih seceploset kita. Nah, sama aja. Ini kita nawar. Itu Kalau bisa di tempat pinjol. kalau nawar bisa nggak? Nawar Ima Kalau ada di rasa tukang- khawatir nggak? Enggak Bisa. sih. Kalau di tukang baju sih, iya nggak ada khawatir. Iya. Cuma kalau ini nggak tahu sih benernya. Nah, makanya harus pikiran kita harus lurus dulu, gitu, harus tenang dulu supaya bisa berpikir lurus. Jangan mau digiring-giring, wah harus wajib dibayar. Akhirnya kita kelabakan, yang bilang wajib siapa? Gitu. Jadi yang wajib itu adalah hutang, wajib dibayar. Tapi kalau bunga bukan kewajiban, tapi kesepakatan. Terus cara negoin ribanya Harus apa paham bunganya? dulu, harus paham dulu nih. Apanya tuh? Harus yakin dulu, oh iya benar, oh iya setuju, Iya. yakin gitu. Pokoknya bagaimanapun udah tobat, bagaimanapun tidak mau bayar bunga, bukan tidak mau bayar utang. Jadi kalau udah tobat tidak mau bayar bunga, kepikiran lagi nggak nanti bunganya berbunga-bunga? Kepikiran lagi nggak? Iya deh. masih Nah, berarti masih belum tobat. belum. Nanti kalau dikasih Iya. uang itu akan dibayar buat bunga, saya yakin. Lu ada duit Nggak akan sih. Pasti selesai. mau nyicilin kan? Kalau ada uang pasti mau nyicil. Bawaannya mau Iya. nyicilin Nah, kan? makanya Allah kasih nggak ada uang supaya nggak ada dosa lagi. Allah sayang tuh. Kalau dikasih duit pasti nyicil. Pasti. Iya, makanya dikasih nggak punya duit. Iya. Nggak ada lagi jalannya. Iya, udah Akhirnya mentok. Nggak bisa nyicil. Terpaksa nggak Nggak mau nyicil. jadi berpikir, apa nih yang harus gue lakukan karena udah nggak punya duit. Ada jaminan nggak kalau pinjol? Nggak ada, cuma foto mah. Terus yang cemas siapa? Yang punya duit apa yang punya utang? Ya cemas sih dia, kalau kita was-was aja. Iya, Kalau sama-sama foto, cemas itu. sama ya cemas dia. Sama cemas. Gitu. Iya kan? Iya. Sekarang tujuannya, oke, kita nggak punya uang buat bayar. Jadi jangan ke situ dulu, biar masalahnya ringan dulu. Kita harus sehat dulu. Kita harus tenang dulu. Jangan stres. Kalau orang Stres stres udah mulai. lebih susah nyari duitnya kalau stres. Benar nggak? Iya. Lebih susah. Kan duit tetap harus dicari kan? Iya. Tapi kalau kondisinya gelisah, galau, sedih, apalagi stres, tambah susah nggak? Iya. Nah, tambah susah. Nah, sekarang mau lebih susah apa mau lebih ringan? Dirinya Nah, berarti cari duit dulu apa tenangin hati dulu? tenangin hati.
Iya itu, duit mah bisa dicari kalau hati udah tenang. Terus gimana kalau nanti orang-orang apa namanya kita jadi malu? Kita sekarang mikirin apa kata orang, apa mau pikirin hati kita tenang? Tapi apa Tapi sih apa? namanya mereka menyampaikan gimana nih, banyak banget nih yang datang ke rumah om misalkan ya. Nah, Nah, ada itu caranya lagi. kesempatan Ima untuk menjelaskan. Iya om, ini saya salah langkah om, tapi saya udah tobat om, saya mau menyelesaikan. Ya namanya manusia, ada khilaf, ada salah. Wajar kan om kalau saya salah, kan gitu. Nah sekarang saya menyelesaikan om. Berarti kesempatan Ima tuh untuk menyadarkan orang. Nanti Allah lihat, wah ini berarti masalah jadi solusi, gitu kan? Gitu. Terus kalau dia telepon ya deketin angkat tapi cuekin aja baiknya. Ya angkat-angkat aja bilang saya bilang. Pakai Kalau jingle caci segala maki, bilang kalau kamu caci maki saya nggak akan mau dengerin, gitu. Kamu mau nagih apa mau caci maki? Kalau mau caci maki kamu datang. Kita berhadapan-hadapan, hayo sini. Gitu. Gituin. Kalau dia datang panggil saya. Itu. Ya. Yakin nggak datang itu? Nggak terserah. Kalau datang panggil saya. Soalnya belum kayak gitu. Kalau datang nggak apa-apa. Datang, misalkan. Kalau datang bilang suami saya nggak ada. Sebentar kita ngobrol di luar. Saya panggil saudara saya dulu. Nah panggil saya. Gitu. Kalau dicaci maki, kita anterin ke rumah Pak RT. Bahwa ini udah meresahkan. Gitu. Nanti kita tinggal lihat surat-suratnya, apanya. Jadi kondisi kita balik. Utang masalah perdata, caci maki masalah pidana. Itu direkam atau gimana enaknya? Bisa direkam. Dia Gitu. tuh kalau yang legal paling nggak boleh mencaci. Itu yang legal. Boleh. Tapi yang ilegal kemarin tuh ya. Nah, yang caci Ima, maki. kalau dia caci maki, Enggak sih, bawa via WA, terus foto. kalau dia caci maki baik itu telepon ataupun WA, ya harus lebih galak lagi dong. Orang Indonesia kan yang punya utang lebih galak katanya. Iya, harus begitu. Loh iya dong. Belum sih, belum ngegalak. Nah harus lebih galak lagi. Aku nggak ngangkat. Kalau sama lu sekali, caci maki, sama sekali. nah Kalau WA angkatlah. sih masih dijawab. Sehari sekali. Angkat itu berapa? Habis nomor itu sampai 10 kali lebih. Iya berarti. Blokir. Begini. Gitu aja. Ibu Kalau percuma kita- kalau blokir, kita nomor banyak begitu kan gitu. Nah justru itu berarti kan bukan solusi kalau nggak Hindar diangkat. ya. Kalau kita blokir, dia akan melebar ke yang lain. Dan kita nggak mau kan? Berarti kita tetap angkat. Berarti kita punya alasan. Lu ngapain sebar-sebarin nomor gue? Gue di telepon ada. Gue di WA jawab. Lu mau datang gue terima. Ngapain sebar? Kalau disebar gue anggap lunas. Gitu. Berarti kan bisa mengancam. Kalau kita menghindar, kita salah. Kalau kita blokir, kita salah. Dianggapnya kita Mau kabur. nggak mau bayar. Bukan nggak mau bayar, belum bisa bayar. Kenapa belum bisa bayar? Belum ada uang. Gue ngutang juga karena nggak ada uang. Emang ngutang ada uang? Nggak kan? Enggak. Nah sekarang juga nggak ada uang. Mau bayar pakai Bayar. apa? Lu minjemin orang nggak punya uang kan? Iya, Nah itu loh. uangnya kepake. Kalau hati tenang, mulut bisa lancar, ya. lancar berbicara. Gitu. Nah Imam malu nggak ngomong begitu? Belum pernah ngadepin sih om, jadi belum Nah, tahu deh. Hadepin lah. Jadi diangkat. Jadi Gitu. sehari sekali. Daripada Walaupun ngeribetin. beda nomor itu, Beda. Iya. ini banyak banget kak. Ya kalau misalnya si A sudah nelpon, kan tadi udah nelpon dan udah dijawab. Kalau dia marah-marah, sini gue mau ngomong sama bos lu kayak orang nggak pendidikan, ilegal lu ya. Nah gituin. Gue nggak mau sama orang yang ngomong kagak berpendidikan, begitu mana bos lu panggil. Nah, mereka nggak tahu kondisi kita. Ada kalau kita berada di atas. Gitu. Nagih uang gini aja marah-marah, panggilin bos lu sini, gue mau ngomong. Itu jangan-jangan ilegal nih. Kalau legal nggak mungkin caranya begini. Nah, jadi kita yang marahin dia.
Tapi kita juga jangan yang tegas, tapi jangan yang kasar. Ya dia nggak pakai ngeluarin macam-macam ya nggak mungkin. Iya. Jadi tidak usah khawatir dia datang, tidak usah takut dia telepon. Sehari sekali jawab. WA gitu juga sehari sekali. Jawab sih Kalau nggak jawab kita mau matiin tuh HP, buang HP. Kan nggak mungkin, berarti harus dihadapi. Kalau nggak dihadapi dia akan melebar kemana-mana. Itu. Terus, ya tunggu uangnya kalau ada, bayar. ya pasti nanya kapan lu bayar, kapan lu bayar. Ingat uangnya belum habis. Angkat halo langsung pikir siapa lu gitu. Kalau bisnis, kalau bisnis itu ada rugi, ada risiko untung. Kayak emang bisnis, risiko rugi, risiko untung, ya kan? Sama pinjol ini ada rugi, ada risiko rugi apa risiko untung? Ada nggak? Ini di kita ya, Enggak. gitu. Pinjol, ada ruginya kenapa? Ruginya di Ada mana? yang nggak bayar, Ada yang nggak bayar. ada yang kabur. Wajar nggak bisnis rugi? Wajar dong. Masa mau untung mulu? Boleh nggak mereka rugi? Boleh. Boleh lah. Apa salahnya rugi? Kan udah ada untung yang lain, gitu. Ya berarti kan mereka sudah juga memperkirakan ini dari 10 orang yang nggak bayar berapa orang. Tapi mereka tetap berusaha, namanya juga bisnis. Tapi kan usaha itu ada waktunya. Masa mau seumur hidup Ima ditagih dulu? Daripada nagih Ima, mendingan ngerjain yang lain. Itu kan bisnis. Berarti Ima sabar nunggu waktu itu habis. Apa? Dia baru lagi. Yang mikir sampai kapan tuh harusnya Ima atau dia? Iya dong. Kita cuek aja gitu. Cuek aja sampai duitnya ada. Kalau lokasi, Sekarang kalau duitnya ada, kalau duitnya ada, Nego. tinggal kita nego. Jangan yang ada bunga. Jangan ada bunga. Pokok gue dulu minjem 1 juta, gue udah bayar 400.000, berarti gue sisa 600. Nih gue sekarang punya duit 600, baru gue mau lunasin. Nah, Gitu. Tapi kayak dalam status lunas langsung sekali bayar. kayak Om tadi bilang kan namanya hutang itu Nah, ada berarti- yang apa? Berarti itu nego uangnya adanya cuma 500. Ya lu diskon lah, utang gue kan tadi 600 pokoknya. Diskon gue adanya 500 doang. Bisa nggak lo? Tapi gue maunya 500. Bisa, mas ya. Iya. Itu lewat aplikasi itu. Iya semua. Nah, sekarang gini aja, Bunda ke OJK kalau ada nggak sih? Pinjol begitu Apa? di OJK di apa? BI checking. Ada. Ima cek BI checking. Iya, Ima ngecek coba online bisa. Berarti lu cek BI checking. Di ini print BI checking. Yang resmi itu ada di BI checking. Sisanya nggak resmi. Maksudnya ngecek Semua hutang lu ini kalau lu cek ke BI checking, dia ada tulisnya Slik OJK. di OJK apa aja yang lu utang. Kalau ada itu resmi. Misalnya Itu yang dibayar. siapa nih Shopee, aku laku misalkan. bla 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 gitu kan. Nah itu ada, itu berarti yang resmi. Yang enggak resmi lu cekin dulu. Karena dia begitu. Sekarang yang nggak resmi pun, yang resmi pun lu mau bayar, tapi lu nggak boleh bayar ribanya lagi. Harus bayar pokoknya doang, utang lu. Nah, adanya kapan kan nggak tentu kapan ada rezekinya. Iya, berarti sekarang jangan mikirin lunas Nanti dulu, aja. nanti aja. Kalau ada uang, ngobrol lagi ke sini. Ini mau bayar, negonya bagaimana? Jangan main bayar aja. Pokoknya lu ada rezeki, jangan bayar dulu. Sekarang Misalnya ada kebutuhan lain, pakai aja buat kebutuhan lain dulu. Daripada bayar ke sono, ke sini ngutangnya sama juga bohong. Mendingan begini, mendingan Iya. utang itu udah di karantina, nggak lunas juga nggak apa-apa, asal jangan buka yang baru. Jangan ini lunas, ini lagi yang lebih besar. lalu masih dia tuh bahwa masih 80 juta tiap bulan gue bayar. Tapi kan
udah hasil dari negosiasi lama juga, karena gue sebisanya mampu yang bayar, gue nggak pakai bunga. Itu udah flat rate gitu yang nggak boleh bayar. Kalau ada rezeki lebih ya lebihin, kan hitungannya dari segitu makin cepat kita banyak, makin banyak kita setor ya cepat lunas, tapi kan nanti udah nggak berbunga lagi karena udah belok angkanya. Nah itu ada bukti kalau bunga bisa di stop. Menyetopnya itu tuh Cara menyetopnya dimulai dari hati kita, dari pikiran kita. Pikiran tenang. Kalau pikiran masih salah ya nanti salah lagi, salah lagi. cuma sekarang masih ngehindar. Nah kan tadi udah bilang nggak usah menghindar, angkat sekali telepon satu aplikasi ini, bilang belum ada rezekinya, nanti kalau udah ada aku dibayar, begitu aja dulu sementara menghindar. Kalau dia maki-maki matiin, kan udah ngomong kita alasannya. Ganti nomor tadi kan udah dijawab, matiin. Kalau ganti nomor kan tinggal tanya ini dari yang mana, tadi sudah kan gitu. Kalau yang udah hari ini udah nulis lo centang aja, hari ini udah nelpon, berarti udah nggak diangkat lagi di situ. Ya, ini kan 1, besok ada 1, 4, 5, 6 sendiri-sendiri. Sehari aja dulu, diemin dulu pun, jangan dibayar, jangan dulu. Lagian juga mau bayar pakai apa? Nggak ada duit. Sekarang jadi hati dulu kita tenangin jiwa kita, pikiran kita, banyakin ini Allah supaya Allah bantu kita kan. Laki lo lagi berusaha, laki lo lagi berusaha didoain. Ini 1.000 ini baru dapat 50, 500 Itu kan salah satu cara untuk menenangkan. jadi nih HP kagak gue ini begini kebalikin Berarti pikirnya apa itu? Pikirnya apa? Ya, apa yang dibaca apa? Lunas utang belum? Karena udah keseringan ini jadi agak sempet ngeblank juga di kebun dulu. Jadi pertama kan sholat jangan sampai ditinggal. Jadi sekarang lagi tepat waktu, habis ajan ya selang 5 menit 10 menit, biasanya kadang sejam kalau sholat. Sekarang 10 menit sholat gitu, kalau lama banget. Kalau akhirnya bisa juga, biasa isa kadang jam 9, ini tadi udah bisa aja langsung kamar mandi. Ya mudah-mudahan seterusnya ya. Hari ini insya Allah, besok mudah-mudahan seterusnya baik sholat. Jadi nomor Jadi satu, Ima hubungin tuh semua yang bisa dihubungin, apa si om tante semua kasih tahu Ima lagi ada masalah. Nanti kalau ada telepon dari pinjol, ini Ima sedang menghadapi menyelesaikan, jadi mohon diabaikan saja gitu. Orang tuh sekarang, zaman sekarang tuh orang cepat lupa dan banyaknya bodoh amat. Kita merasa cemas nih, ditanya takut malu bla 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 bla. Nggak taunya begitu teman kita dihubungin, bodoh amat. Itu kan urusan lo, dia sama lu, kenapa lo hubungin gue gitu. Akhirnya orang nggak ini lagi juga. Jadi buat apa kita jadi soalnya cemas? kan dia random dari kontak bisa. Iya, bisa. Terserah dia itu. Pun ada yang begitu ke Bunda tinggal ngomong, minta maafin ya, gue memang salah bla bla bla. Itu kalau sampai ada, tolong lo abain aja kalau ada yang kayak begitu. Dia juga merasa ya kasihan temen-temen. Kita mau doain supaya Allah mudahkan. Ntar Allah banyak yang doain. Jadi dia ikut bantuin doain kita. Minimal balas amin aja udah. Udah doa lo gitu. Kita nggak perlu curhat sama mereka dikasih tahu sama pinjol. Mereka kan pinjol nolongin kita. Daripada gue yang curhat, dengan disampaikan sama dia. Oh iya malah lagi susah. Itu berapa lama bakal disampaikan sih? Gue nggak tahu lagi tiba kemarin kasusnya bakal lama. Itu aja dulu.
terus ke OJK, Slik OJK ya Mas Ya, ya. Itu Maksudnya nomor si satu. OJK itu di sini di handphone Ada, apa? dicoba cari di Google. Cari Cara Google. mencetak Slik OJK online. Emang udah Mas harus masih bisa online. Bisa. Harus hunting. Nanti Cara Iya, cara cetak Slik OJK online. online.